Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali kita bisa bertemu kembali melalui persekutuan yang indah pada pagi hari ini untuk kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kalau pagi hari ini kami masih dapat menikmati cuaca yang cerah, pagi yang indah dalam sebuah nafas kehidupan yang Tuhan masih berikan kepada kami hari ini. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu ya Bapa. Ya Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya kuasa Roh Kudus-Mu menguasai hati dan pikiran kami, agar firman-Mu boleh menjadi rema bagi kami. Terima kasih Bapa. Terpuji nama Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kami kekal selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang akan kita dengar pada pagi hari ini diambil dari kitab 2 Korintus 3 ayat 4. Demikian dikatakan oleh firman Tuhan. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, luar biasa keyakinan iman para rasul. Dan Paulus mengatakan hal itu kepada jemaat di Korintus. Demikian besar keyakinan mereka semua, para rasul, para pelayan-pelayan Tuhan, kepada Kristus, kepada Allah di dalam Kristus Yesus. Kita mungkin pernah mendengar kisah Raja Arthur, Bapak Ibu Saudara-saudara. Seorang raja yang pandai berperang dan penuh keberanian dalam menegakkan keadilan dan kebenaran. Ia juga setia melindungi kerajaannya, Camelot, dari serangan musuh. Para kesatria di dalam kisah Raja Arthur diceritakan dikumpulkan oleh Raja Arthur untuk kemudian mereka berkumpul di sebuah meja bundar. Maka dalam kisah Raja Arthur juga diceritakan tentang legenda meja bundar, tempat para kesatria terpilih berkumpul untuk membicarakan masalah-masalah kenegaraan. Para kesatria yang terpilih adalah orang-orang hebat dalam berperang dan punya jiwa nasionalisme yang tinggi. Mereka berjanji setia melindungi kerajaan bahkan dengan taruhan nyawa sekalipun. Rasul Paulus juga menggambarkan orang Kristen sebagai kesatria-kesatria yang dipilih dan dipanggil untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Karena itu, para kesatria harus menunjukkan bahwa dia benar-benar satria. Kesatria itu adalah orang-orang yang terpilih, Bapak Ibu Saudara-saudara. Maka kita semua orang-orang yang terpilih harus memiliki keberanian dalam keyakinan iman kepada Kristus seperti yang disampaikan oleh Paulus. Ketika seseorang berikrar menjadi seorang anak Tuhan, diteguhkan dan dibaptis dengan baptisan kudus, maka ia harus menjadi seseorang yang memegang teguh janjinya untuk tetap setia kepada Kristus. Tugas utamanya adalah bertanding dalam pertandingan iman yang benar dan memenangkannya sehingga dapat masuk ke dalam kemenangan, yaitu hidup yang kekal. Dalam pertandingan ada perjuangan yang harus ditunjukkan.
oleh setiap orang, Bapak Ibu Saudara-saudara. Perjuangan orang percaya untuk menyatakan bahwa dirinya sudah diselamatkan oleh Kristus. Penebusan Kristus dengan darahnya yang mahal haruslah nyata di dalam kehidupan kita orang percaya yang sudah mendapatkan keselamatan melalui penebusan Kristus. Apa itu? Bahwa kita bukan lagi menjadi orang Kristen yang mudah menyerah. Dengan segala macam pergumulan dan tantangan hidup yang kita alami, yang kita hadapi, kita harus tetap berjuang untuk menang atas semuanya itu. Tetapi di sisi yang lain kita juga harus melakukan kasih, kesabaran, keadilan, dan kelembutan, kesetiaan dalam menjalani seluruh pertandingan iman itu. Karena itu, kita harus menjadi kesatria-kesatria yang terpanggil untuk menjadi orang-orang Kristen sebagai saksi-saksi Kristus yang benar, yang mau berkorban dan menjadi orang-orang yang menyatakan keadilan dimanapun kita ditempatkan. Mari kita menunjukkan sebagai murid-murid Tuhan Yesus kesatria iman sejati sesuai dengan ikrar keyakinan iman kita bahwa kita percaya kepada Kristus Yesus dan menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan atas hidup kita, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. For I am not ashamed of the gospel. Artinya, sebab aku tidak malu akan Injil. Dan itulah yang dilakukan oleh para rasul. Mereka tidak malu untuk memberitakan berita tentang Tuhan Yesus. Memberitakan Injil keselamatan itu, Bapak Ibu Saudara-saudara. Sekalipun para rasul pada waktu itu menghadapi penolakan, menghadapi berbagai olokan, bahkan mereka dianiaya. Tetapi mereka tahu bahwa Injil yang mereka beritakan itu adalah Injil yang akan menyelamatkan orang atau dunia ini bagi setiap orang yang menerimanya. Karena itu mereka bersemangat untuk terus memberitakan Injil, karena Injil yang mereka beritakan bukanlah hanya berita isapan jempol. Bagi mereka Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang mau percaya. Baik itu orang Yunani, baik itu orang Yahudi, setiap orang. Sebab memang berita Injil itu adalah kebenaran Allah. Bagi mereka yang menerima pemberitaan Injil, mereka akan memperoleh keselamatan dengan iman kepada Kristus Yesus. Yesus juga berkali-kali ditolak, Bapak Ibu Saudara-saudara, oleh banyak orang, bahwa di kampung halamannya sendiri di Nazaret bahkan ditolak. Nyawanya juga terancam saat memberitakan Injil kerajaan Allah. Tapi penolakan maupun ancaman tidak membuat Kristus malu ataupun mundur. Karena itu buah dari pekerjaan Yesus, buah dari pekerjaan Paulus dan para rasul lainnya, membuat gereja berdiri di berbagai wilayah di dunia ini dan banyak orang menjadi selamat. Karena itu, berita Injil yang disampaikan terlalu berharga untuk dilewatkan begitu saja, Bapak Ibu Saudara-saudara. Karena di dalam Injil ada kekuatan Allah
yang dapat menyelamatkan setiap orang yang merespon berita Injil itu dengan iman. Sama seperti lagu di dalam Kidung Jemaat 339, maju Laskar Kristus. Kita pun harus maju sebagai Laskar Kristus, melawan kuasa gelap, ikut salib Yesus. Karena Rajamu sendiri, Kristus Yesus sendiri berjalan di depan kita, maka kita maju iring dengan panji cemerlang. Maju Laskar Kristus, lawan kuasa gelap, ikut salib Yesus sungguh dan tetap. Rajamu sendiri jalan di depan, majulah iringan panji cemerlang. Maju Laskar Kristus, lawan kuasa gelap, ikut salib Yesus sungguh dan tetap. Jadilah Laskar Kristus, kesatria-kesatria iman. Roma 1 ayat 16a, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Sungguh menggetarkan jiwa kami. Kami dipilih karena kami mengetahui kami dipilih menjadi Laskar Kristus yang memiliki iman yang kokoh kepada Kristus yang menyelamatkan kami, umat-Mu, ya Bapa. Karena itu biarlah kami melaksanakan tugas panggilan kami untuk memberitakan Injil sampai ke ujung-ujung bumi, supaya banyak orang yang menjadi selamat menerima Kristus Yesus dalam kehidupan mereka. Biarlah iman kami semakin kokoh dari hari ke hari, ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji nama Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kami kekal selama-lamanya. Amin.